Mutiara dalam Islam dibuang, betul nggak? Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang, mutiara dalam kehidupan politik dibuang, di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA tok, begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul enggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi begitu jadi mahasiswa dia sudah mulai berpikir mencangkul bagaimana punya pedang ikut punya pedang kan gitu. Akhirnya kerisnya hilang dan sekarang sudah memuncak semua itu. Tapi yang saya maksud itu gini loh Mas Ardi, di Singapura tidak ada orang punya kesulitan, rumah ada, sekolah beres, demikian juga di Hong Kong. Sehingga itu juga bukan pilihan saya total meskipun saya senang itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung, polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini. Nah itu dialektika namanya Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh, ya. Satu. Nomor dua, yang nggak ada dong negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai besok malam juga nggak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan sampai jam berapapun nggak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Mal. Ngerokok gak oleh. Ndolek bajigur gak ono. Ndolek sego pecel gak ono. Golek kanca guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kono iki? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu Ustaz Somad, saya kan selalu diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja. Tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di buku pondoro ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4x4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku ta. Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya Lauhil Mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jin Efrit.
Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi, Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi Wedhus Gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Maka kita kirim TKW ke sana. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita, karena dengan kita mereka denger-ngereng sholatullah, salamullah gitu. Iya, ketenangan nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak iku arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi hidup itu enggak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik, minal masjidil haram minal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, terus ulang-alik. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu maksud saya. Tidak ada di seluruh. Kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya tak? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, di Mesir loh, Gurung London loh, Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng, guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh, kalau negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau, telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat, itu tidak ada lain kecuali kita. Wah wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini. Ayo cari di belahan dunia yang manapun. Dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan. Betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa. Karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu? Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong sak-ake sakarep. Itu bingung iki aku bingung. Oke teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kertoraharjo ya, itu Singapura sudah ya, Amerika sudah ya, Korea Selatan, Utara pun sudah, Utara pun lumayan gitu kan. Cina sudah, gitu kan? Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kertoraharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah, itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun, titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya, itu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur, aku. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung kembali yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu tok, sederhana sekali. Gitu. Nah, Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh.
Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, gemah ripah lo jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kocok disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang, ada musik yang mengalun, tentram. Toto tentram Kerto Raharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih ndi? Kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo. Penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Adi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punya, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini nggak ada di seluruh dunia, Jo. Yang ini guys. Di Malaysia iso nggak pengen ini? Ayo, nggak bisa di Malaysia begini nih. Kalau di Indonesia pemerintahnya nggak masalah, kenapa? Karena nggak tahu. Ono apa gak ero ya apa katanya? Jadi tidak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam. Di Makau itu tak lihat, aduh mesake wong-wong itu. Nek orang Indonesia iki ketoke mek gak sekolah tapi meripati pelolak-pelolok. Gini-gini kita orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Wah. Golek perkara ndek mall. Napa ndelok-ndelok. Wah, akhirnya pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab, kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah itu di mana aja. Jadi tawur sebagai syariat. Gak enak gak tawur ya. Lo temenan ibu. Saya bisa cerita detail soal ini ya, di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa, saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting tolong kita jangan kehilangan ini. Negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan seperti Kenduri Cinta ini. Ustaz Nur Somad, tafadhol. Untuk teman-teman semua, saya sambung sedikit begini, karena beliau tadi mengatakan mengenai penyakit dengki hasad itu tidak di otak tapi di hati. Satu ya. Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam, yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala sehingga Adam kemudian wahing, terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Yang ketiga, itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat kan gitu, atau dan butun ya, perut. Satu. Nomor dua, referensinya kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35, di situ ada idiom dari Allah. Miskah itu artinya dirimu. Nah, di dalam dirimu itu ada misbah. Misbah itu artinya hatimu. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Yang ketiga zujajah. Itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar.
nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal. Kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati, kepalanya orang-orang dengan dada, dengan tubuhnya orang-orang. Itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya dan bahaya ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik kayak apapun, kamu akan hancur kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya game dulu lebih bagus kalau manajemen kolbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kolbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, itu bolamnya ini kaca yang menyelubungi cahaya itu, yang menyelubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah, banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja, itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu. Coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu karena kamu tidak mengerti batasmu. Kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Itu kira-kira. Dawa ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakatu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala. Yudi walau lam tamsa sunar. Kamu itu bisa menyala. Nah, sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala, sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya toh? Motivasi. Lo kurang apa kamu cari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Masa sih kata sembahyang butuh motivasi, kata berbuat baik butuh motivasi. Saya sambung sama Asmaul Husna sedikit ya. Saya tanya Mas, kalau ndak ada Quran, ndak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang ndak? Anda nyuri ndak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu intinya, energinya dan aspirasinya sudah ada di dalam dirimu. Seandainya tidak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Kan begitu?
Nah ini sudah dikasih Quran, sudah dikasih Asmaul Husna. Kamu tidak kagum lagi sama Asmaul Husna? Gak ada orang kagum sama Asmaul Husna, diterima begitu aja tanpa perasaan. Wala wajilat, wama wajilat kulubuhum, dan tidak tergetar hatinya. Kamu tahu nggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa? Mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Nggak mungkin kamu tahu Tuhan. Nggak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul nggak? Nah itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusa, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ya tak? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit 3, kan gitu kan? Terus berkembang akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya, ya. Sifat saya itu 99, ya. Saya itu Rahman Rahim, ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan Syadid, wal Qawi, wal Matin, wal Jabbar, wal Qahir, wal Qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Orang yang ditawarkan cinta kok, wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang kan gitu. Padahal tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa Anda disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif. Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti, apa ayat penelitian coba? Paling ngomong Iqra gitu dokter. Kamu sebut ayat apa saja, saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wes sebutan ayat sendiri wes. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wes. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya. Itu karena dia ayam ditakdirkan untuk keloro. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar, atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon, ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu. Kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Aku ciptakan. Inna apa? Kaifastat. Seharusnya kalimatnya Tuhan tuh enggak Rabbana ma khalaqta hadza batila, tapi kalimatnya Allah, wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu. Ada apa kok ngomong gak sia-sia? Iya bojo ketok pesek tapi ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketok rada merongos, ketok rada ngene tapi ngabektine poli. Rabbana ma khalaqta gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda, baru Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau enggak, ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek kok ngomong Allahu Akbar? Lu karena hari raya dulu. Lu kalau
ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak? Karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah, sehingga begitu tiba hari raya dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh, iki kan apa-apa ngomong Allahu Akbar, malaikat toleh lan apa niku arek niku. Embu aku ya wis putus asa, gendeng kabeh arek iki kan. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur, Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling dasar ini ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Piye? Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban? Itu sudah bukan manusia karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang ingin menemukan kesejatian hidup, filsafat dan seluruh bagian dari pemikir, siapapun pada dasarnya berakar dalam ontologi. Meskipun belum tersistematisasikan, ontologi sebagai bidang filsafat yang paling umum universal melingkupi penyelidikan tentang ada dan yang mungkin ada. Maka, ontologi sering disamakan dengan metafisika. Dalam artian adalah metafisika umum sebagai penyelidikan yang bersifat metafisik. Berpijak pada pengertian ontologi tersebut, mari kita mengulas dasar-dasar tentang landasan ontologis untuk mencari hakikat dari pemikiran filosofis Mbah Nun. Pandangan ontologis Mbah Nun mengenai yang sungguh-sungguh ada adalah pada hakikat kesejatian. Mbah Nun menegaskan bahwa yang saya tulis bukanlah mistik, melainkan realitas. Saya hanya melihat realitas dan kesejatian. Yang paling real itu kesejatian. Pandangan seperti ini menggambarkan bahwa Mbah Nun adalah seorang realis. Apa yang dinamakan sebagai yang sejati dalam perspektif ini sebenarnya adalah realitas. Konsep metafisika Mbah Nun tersebut merupakan suatu realisme yang mengatasi materialisme. Artinya, benda-benda fisik atau materi sebagai realitas ternyata bukanlah yang sejati. Hal ini pernah dianalogikan oleh Mbah Nun bahwa realitas manusia bukanlah pada wajahnya atau pakaiannya. Wajah dan badan hanyalah kamuflase dari realitas. Dan sebagai abstraksi realitas yang sejati adalah pada hati manusia. Berdasar pada kesejatian sebagai konsep ontologis, pandangan Mbah Nun mengenai alam semesta adalah suatu realitas yang given. Maknanya, mekanisme alam semesta beserta keturunannya merupakan realitas ketundukan atau ketaatan pada hukum alam. Mbah Nun menyebutnya sebagai sunatullah. Mbah Nun mengatakan bahwa pohon-pohon itu tunduk pada sunatullah. Dicontohkannya bahwa hewan, tumbuhan, atau bahkan meja semuanya bersujud dan tunduk pada sunatullah. Karena alam tidak punya hakikat untuk tidak tunduk atau bersujud. Dan hal ini bukan mistik,
Ini realitas ketundukan pada hewan dan alam menurut Mbah Nun berbeda dengan ketundukan pada manusia. Karena manusia memiliki peluang untuk taat dan untuk tidak taat berdasar atas potensi kebebasannya. Peluang manusia itu menurut Mbah Nun termanifestasikan pada suatu potensi yang terwujud dalam dua kodrat. Pertama adalah kodrat alami 100% milik Allah atau mutlak. Yang kedua adalah kodrat budaya atau tidak mutlak 50% milik manusia dan sisanya milik Allah. Artinya manusia yang mempunyai peluang usaha atau jalan itu disebut Mbah Nun sebagai tirakat atau khalwat. Menurut Mbah Nun, khalwat itu relevan dan diperuntukkan bagi kodrat budaya manusia yang memiliki peluang untuk berinisiatif. Istilah Mbah Nun adalah Tuhan berbagi. Jadi, penjelasan tersebut merupakan pandangan kosmologis Mbah Nun yang sangat berdimensi teologis, bahwa alam berada dalam mekanisme hukum Tuhan atau sunatullah. Dan dalam mekanisme sunatullah tersebut, berbeda dengan hewan dan tumbuhan, manusia sebenarnya memiliki kebebasan. Pandangan kosmologis Mbah Nun secara tidak langsung telah menyentuh tentang filsafat manusianya. Pembicaraan filsafat manusia itu sendiri telah lama mempersoalkan mengenai dualitas manusia, yaitu ruh dan badan. Tentang ruh atau jiwa dan badan sebagai substansi manusia, Mbah Nun mengatakan bahwa ruh itu tidak berbeda dengan badan. Bahan dasarnya adalah partikel yang sama. Yang membedakannya adalah komposisi serta aransemennya. Badan hanyalah kulit ari atau penampilan yang paling dangkal dari ruh, dan sebenarnya secara keseluruhan adalah dunia ruh. Maka penjelasan bukan ini ruh dan yang ini badan, karena badan adalah formula sederhana dari aransir dan komposisi ruh. Pandangan filsafat manusia, Mbah Nun mengenai substansi manusia tersebut mengingatkan pada pandangan yang dilontarkan oleh Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teologi Italia yang sangat berpengaruh di abad pertengahan. Menurut Thomas, manusia sebagai satu substansi bukan hanya terdiri dari badannya saja atau jiwanya, tetapi merupakan kesatuan yang utuh antara badan dan jiwa. Aquinas juga berpandangan bahwa forma dari setiap kehidupan adalah jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa pandangan Aquinas tidak jauh berbeda dengan pandangan Mbah Nun mengenai kesatuan, ketuhanan, badan dan jiwa ruh, bahwa yang esensial adalah jiwa. Sedangkan eksistensialisme Mbah Nun adalah suatu perjalanan eksistensi manusia yang digambarkan sebagai perjalanan ahad menuju wahid. Dimensi ahad adalah kesadaran egosentrisme yang menjadikan manusia sadar akan dirinya, sedangkan dimensi wahid adalah lawan dari kesadaran ahad. Dalam kesadaran wahid terjadi perjalanan peniadaan ego diri kecil menuju ego diri besar. Eksistensialisme teistik Mbah Nun tersebut ada dalam konsep yang disebutnya konsep tauhid. Mbah Nun menjelaskan konsep tauhidnya bahwa tauhid bukanlah mensatukan Tuhan, tauhid ialah menggerakkan diri menggabung ke Allah yang esa. Jadi, mentauhid adalah meleburkan ego kepada ego besar, yang dalam bahasa Mbah Nun adalah maha ego yang tidak egoistik. Bahasa puitik Mbah Nun
tampak dipergunakan untuk merefleksikan religiusitasnya, bahwa antara Tuhan dan makhluk itu dualitas dalam satu dan seolah-olah satu. Tuhan yang mengalir dalam darah oleh Mbah Nun menjadi pertanyaan yang larut dalam dialektika yang mesra antara Tuhan dan makhluk. Setelah menelusuri beberapa pemikiran metafisik, Mbah Nun seperti diuraikan sebelumnya, maka pada akhirnya telah bermuara pada dasar ontologis dari filsafat Mbah Nun yang akan menunjuk beberapa kata kunci seperti kesejatian, cinta segitiga, sunatullah, ahad, wahid, tauhid, khalifatullah, esensialisme, dan deeksistensialisme. Dari sini dapat dikatakan bahwa metafisika Mbah Nun tak lain adalah ontologi teistik, suatu pemikiran metafisik ketuhanan yang terbangun dari pandangan-pandangan sufistik. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.